Selamat pagi, suara Ibu dengar Anda. Jelas nggak suara saya? Kalau masih suara Ibu masuk nggak? Ya, suara Ibu masuk nggak? Kerennya udah muncul? Betul, Bu. Oke, kita mulailah eh, algoritma terakhir, heuristiknya and colony optimization. Optimisasi koloni semut, sarang semut gitu. Jadi di sini ada konsep dasarnya. Nanti kalau slide-nya tidak bergerak, kasih tahu ya. Ada konsep dasar dari ant colony optimization, kemudian kelakuan pencarian semut ya, ant searching behavior, pet retracing, retrace lintasan melalui semut, sama updating pheromone. Pheromone itu sinyal yang dikeluarkan oleh semut untuk manggil teman-temannya. Kemudian pheromone trail evaporation. Ini aku, kita sering disingkat dengan aku atau algoritma sarang semut kalau Indonesianya. And colony optimization jadi sama seperti sebelum-sebelumnya, dia berdasarkan uh, kelakuan kelakuan koloni semut yang real, di mana dia bisa mencari lintasan terpendek dari sarang semut ke tempat sumber makanan. Jadi shortest path ya, yang disebutnya shortest path. Jadi cari sumber makanan, di mana dia bergerak dari sarangnya, sarang semut. Terus teman-temannya bisa melewati lintasan yang dilalui oleh yang pertama si leader, pemimpin semut, pemimpinnya, leader N-nya. Nah ini contohnya home. Home itu anggaplah sarangnya, nestnya. Ini home-nya, kemudian ini ada layer ya, layer itu lapis-lapisannya banyak nih. Jadi ini ada yang thick line, ada double apa garis yang ditebalkan ini. Jadi dari O ke layer yang pertama X12, terus ke layer kedua X23, layer ketiga X31, terus yang terlihat. Jadi yang thick line ini artinya ini lintasan dilalui atau shortest cut-nya. Jadi sebenarnya kan dari home itu kan ada X11, X12, X13 dan banyak. Nanti dicarikan ini yang paling minimum mungkin dia ke X12. Dari X12 sendiri sebenarnya layer kedua itu banyak, dari X21 sampai X28. Tapi yang dipakai X23. Dari X23 berarti selanjutnya dia banyak juga kembali ke layer 3 tapi yang dilalui X31. Lanjut ke X45 yang diambil X56, X64 sampai ke destination atau sumber makanannya. Nah, pencarian kenapa yang decline-nya itu yang dari X12, X23, X31, nah, itu kita perlunya namanya algoritmanya. Jadi penjelasan ekoproses ya. Jadi kita misalkan dulu bahwa koloninya itu, sarangnya atau koloninya itu terdiri dari N semut. Jadi jumlah N semutnya ditentukan, berapa titik yang kita tentukan. Semut mulai dari at home node, dari titik awal, titik rumahnya atau titik sarangnya, travel, ber, eh, berkeliling ya, traveling ya, melalui beberapa layers, dari first layer sampai ke last atau final layers. Dan pada akhirnya akan ke tempat tujuan atau tujuan destination node. Nah, layer-layer itu kita sebut dengan cycle atau namanya iterasi. Terus setiap semut itu bisa memilih satu node di setiap layernya. Makanya ini pemilihannya cuma boleh satu node di setiap layernya, ya kan? Kemudian node yang terpilih atau vertex atau titik yang terpilih sepanjang petnya itu akan dikunjungi oleh seekor semut yang mewakili yang kita sebut namanya candidate solution. Itu calon solusi, masih belum menjadikan solusi optimalnya. Nah, jadi tadi lintasan yang dilalui, misalnya gini, itu pet namanya lintasan yang dilalui. Ketika petnya sudah lengkap dari layer satu sampai layer yang paling terakhir,
Saudara, semut itu akan mendeposit beberapa feromon pada lintasan tersebut. Itu berdasarkan local addiction rule. Nanti ada aturan pencarian lokal atau aturan pemutakhiran lokal. Ketika semua semut sudah melengkapi petnya, maka eh, feromen itu sinyal-sinyalnya itulah apa cairannya yang dikeluarkan itu akan menjadi globally based fund. Nah, inilah yang namanya solusi optimal. Dia akan diupdate menggunakan ada aturan pengupdatean global. Jadi ada local updating rule, ada global updating rule. Nah, pada proses permulaan atau ke awalnya, proses optimasi kita sebut dengan namanya iterasi satu, di mana semua visur atau P-nya itu diinisialisasikan sama dengan jumlah feromon. Seperti contoh pada iterasi satu, semua semut itu bergerak mulai dari home node, titik awal, dan berakhir ke titik tujuan. Secara random memilih node-node di setiap layer. Tadi kan pilih-pilihnya random. Ini random kebetulan. Sebenarnya kalau line yang lain misalnya ya saya buat ini merah ke sini, sini, ke sini, sini, sini. Kan udah juga banyak. Ada versus yang di sini pakai Celtic line warna hitam, misalnya warna merah. Nanti banyak sekali kemungkinannya. Sini, bisa juga jadi gini ya. Nah, jadi banyak dia random. Makanya dia secara random memilih sebuah node di setiap layer. Proses optimasi itu akan berhenti jika jumlah iterasi yang sudah ditentukan, jumlah maksimumnya sudah tercapai. Atau tidak ada solusi lebih baik yang ditemukan untuk cycle atau iterasi selanjutnya. Terus nilai dari desain variabel atau variabel rancangan itu menyatakan titik-titik pada pen dengan jumlah feromon terbesar. Kemudian secara umum nih, solusi optimalnya di mana semua semut sudah travel atau melalui all the same base path. Dia semua semut itu sudah melintasi lintasan terbaiknya. Artinya solusinya sudah optimal. Nih, ini end searching behavior. Jadi ada seekor semut kak, ya kan? Ketika dia ada di lokasi titik ini, maka dia menggunakan namanya trail. Trail itu kan kita waktu di teori graph, itu ada trail, ada path. Path itu lintasan ya, di mana vertex boleh sama. Ingat ya, vertex titik ya. Edges atau busur harus harus beda. Itu namanya lintasan. Jalan yang kita lalui jangan bolak-balik dengan jalan yang sama. Ibu terbalikin, maaf ya. Eh, boleh berbeda, sorry. Age-nya boleh berbeda, boleh sama. Itu pet, namanya lintasan ya. Sepanjang jalan yang kita lalui gitu ya. Boleh sama, boleh beda. Kalau trail, kalau trail ini ages-nya harus beda. Jalan dilalui harus beda sekali gitu. Kalau jalannya sudah dilalui sekali, udah nggak boleh dibalikin lagi. Nah, gunanya pheromone trail kita lambangkan dengan lambang tau IJ, dia itu untuk menghitung probabilitas kita memilih J sebagai titik selanjutnya. Jadi dari titik I lanjut ke J. Nah, ini ada di rumus 13,32. Ini J-nya. Nanti kita ke soal tampilannya. Nanti baru kita lihat apa notasinya. Ada alfa, alfa itu menyatakan derajat, derajat pentingnya feromon. NIK menyatakan himpunan praktek-praktek yang bertetanggaan, yang saling adjacent, neighborhood itu adjacent dengan sebut K, di mana ketika dilokasikan pada node I. Oke, nanti sambilan di soal ya. Ini ada pen retracing dengan pheromone updating. Sebelum balik ke home node, kalau balik kan berarti dari dia kan dari rumah jalan-jalan sambil ambil makanan. Dari makanan kembali lagi ke sarangnya kan, ke nestnya. Jadi namanya backward node. Jalannya
Kalau dia maju from home to the destination. Ini namanya upward, maju, gerak maju. Nanti kalau destination to home, ini namanya backward. Sebelum kembali ke home node, uh, semut kekang itu mendepositkan namanya delta tau K, feromon, ya kan, dari busur-busur yang harus dikunjungi. Nah, ini nanti kita lihat ini. Oke, tau IJ, nanti tau IJ tambah delta tau K. Karena peningkatan jumlah feromon, maka probabilitas bahwa busur berarah itu dipilih untuk jalan semut selanjutnya akan meningkat. Kita lihat dari contoh dari makam ya. Nah, ini ya, sorry. Ini feromon evaporate. Nanti ya, Ibu balik ya. Dari soal baru kita ke persamaan ya. Saya tidak usah bacakan yang ini. Nanti kita lihat dari Nah, nanti ada sama kayak kemarin ada P-base, G-base. Kalau ini ada F-base, ada F-worst. Sesuai namanya, ya best itu artinya yang terbaik, paling bagus ya. Nilai fungsi tujuannya, worst itu nilai yang paling jelek. Jadi ada tanda ini nah. Saya nggak tahu bacanya apa ini. Parameter ya, terserah sih sebenarnya kita pakai alpha pun nggak masalah. Ya untuk membedakan itu parameter yang digunakan untuk mengontrol skala global updating dari feromon. Semakin besar nilai lambang ini, maka artinya semakin banyak feromon yang dideposit ke dalam lintasan tersebut. Tujuannya ya kita pengennya dapat feromon yang semakin banyak terhadap jalan itu supaya banyak yang melewati sehingga mendapatkan fungsi tujuan yang lebih better, lebih baik. Nah, ini algoritmanya. Dikit kok materi ini. Algoritma ini step by step prosedur algoritma aku. Ternyata aku tetap cocok untuk kasus minimasi. Yang namanya lintasan selalu minimasi biasanya. Minimumkan step ya, minimumkan suatu step. Jarak, apa, jarak terpendek. Jadi step pertama asumsikan jumlah N-nya. Kita perlu jumlah N. Berapa sebutnya di dalam koloni dalam bentuk N besar. Kemudian asumsikan nilai diskrit yang diizinkan dalam variabel rancangan. Nah, kita nyatakan variabel rancangannya itu XI. Jadi nanti X1, 1, X2, 2, sampai seterusnya. Asumsikan jumlah feromon dalam bentuk tau IJ yang pertama. Ya, tau IJ yang atas ini satu nih, superscript, ini namanya superscript ya, pangkat ini ya. Bukan pangkat ya, indeks atas ya. Itu nama menyatakan jumlah iterasi, nomor iterasi. Jadi nanti kalau tau IJ satu, itu artinya iterasi satu. Nanti ada tau IJ. Itu bukan pangkat dua, itu artinya menyatakan nilai tau IJ di iterasi kedua dan seterusnya. Jadi untuk simplicity katanya pertama tau IJ-nya dibuat satu dulu. Bisa diasumsikan untuk semua arcs busur berarah kecil. Jadi ini ada arah ya busurnya. Jadi set iteration number-nya, jumlah iterasinya L-nya sama dengan satu. Hitung probability, nih probabilitasnya. Sebenarnya rumus ini 1338 itu tarik untuk matiin WA itu dulu. Udah muncul belum? 13 sudah keluar screen-nya? Nah, 1338 tuh sama dengan 13 berapa tadi ya? Nah, ini 1332. Ya, untuk menghitung probabilitas kita memilih J sebagai next node, apa titik selanjutnya. Nih, 1332. Oh, di bawahnya ada. Nih, 1338 which can be seen the same.
sama dengan 1332 dengan nilai alfanya 1. Nilainya bisa, alfanya bisa larger value, bisa lebih besar kok digunakan untuk alfanya. Kita inisialisasi alfanya. Kemudian pad spesifik atau nilai discrete yang dipilih oleh semut ke K itu bisa ditentukan dengan menggunakan bilangan acak yang dibangkitkan pada interval 0,1. 0,1 berarti 0 ini intervalnya terbuka ya. Jadi nilai 0 dan satunya nggak ikut 0, sekian sampai 0,999 sekian. Untuk hal ini kita menentukan eh, range ya, rentang probabilitas kumulatif yang berhubung yang terasosiasi dengan lintasan-lintasan berbeda yang diberikan oleh ini. Nanti ada kita ngitung berarti nilai probabilitas kumulatif. Kumulatif itu sebelumnya ditambahin gitu kan. Kemudian spesifik path, path yang spesifik dipilih oleh semut K akan ditentukan menggunakan road wheel selection process di step 3A. Nah, jadi kita bangkitkan dulu N bilangan acak ya. R1, R2 sampai Rn. Jadi kalau jumlah semutnya 7, berarti 7 bilangan acak yang akan dibangkitkan. Kalau N-nya 5, berarti 5 bilangan acak pada interval 0,1. Satu, one for each N ya. Semutnya 7, berarti ada 7 bilangan acak. Kemudian tentukan nilai diskret atau PET yang diasumsikan oleh semut K untuk variabel I. Ya, sebagai satu untuk range ya. Range itu interval probabilitas kumulatif. Termasuklah ini RI. RI itu kan bilangan acaknya. Ulangi langkah 3A. Dan sambil ke contoh soal ya, untuk variabel desainnya diulang sampai ke N. Evaluasi fungsi tujuan, nilai fungsi tujuan yang berkorespondensi dengan lintasan lengkap. Kita punya vektor desain XK atau nilai XIJ dipilih untuk setiap variabel desain. Setelah itu menyatakan jumlah semutnya, semut keberapa. Jadi nyari XK nanti. XK ini kayak kemarin lah sama kayak PSO, substitusikan ke nilai fungsi. Kita akan menentukan pet yang terbaik dan terburuk dari semua NPET yang dipilih. Jadi ada FBES. FBES itu berarti kita cari yang paling minimum karena fungsi tujuannya minimum. F-worst itu artinya cari yang nilai yang paling maksimum. Tes kekonvergenan untuk proses diasumsikan konvergen jika semua semut N itu telah mengambil lintasan terbaik yang sama. Kalau konvergenannya tidak tercapai, kita asumsikan bahwa semua semut itu sudah return home, pulang ke rumah dan start again dan mulai mencari semut kembali. Iterasi ya gerak terus ya. Tadi kan L yang pertama itu iterasi awal ya, masih satu. Nanti iterasinya nextnya tambah kan 2, 3 di update L plus 1. Kemudian kita update feromonnya. Nih, feromon yang lama di feromon sekarang itu feromon lama ditambah delta ini. Kalau IgE itu menyatakan jumlah feromon pada iterasi sebelumnya yang tersisa. Nah ini rumusnya. Saya ada soalnya ya. Nah, delta tau IJK itu feromon yang dideposit atau yang disimpan oleh semut terbaik K pada lintasannya. Terus jumlahnya itu akan menambah terus extend sampai eh, terhadap semua semut-semut K yang terbaik. Jika ada kelipatan ya, kelipatan semut-semut itu mengambil lintasan terbaik yang sama. Oke, kemudian ada decay factor, ini feromon decay factor itu apa namanya ini? Pi, bukan pi ya, apa namanya? Ru, ru ya. Ada namanya evaporation rate atau kita sebut juga faktor decay feromon itu namanya Ru. Ru itu diasumsikan nilainya pada interval 0,5 sampai 0,8. Terus nanti ngitung feromon depositnya pakai persamaan 1337. Oke, itu udah disebut ya. Dapat nilai baru kita tahu IJL. Nanti kan L itu iterasi ya, iterasi 1, 2, 3. Lanjut ke langkah 2.
Ulangi langkah 2, 3, 4 sampai prosesnya konvergen. Konvergen itu sampai nih, until all the end choose the same base pair. Sampai semua semut-semut memilih lintasan terbaik yang sama. Dalam kasus tertentu, proses iteratif berhenti setelah mencapai nilai maksimum jumlah iterasi yang ditentukan. Jadi kadang-kadang kan ngulang nggak beres-beres ya, ada stop-stop iterasinya. Artinya tentukan maximum number of iteration. Tentukan L max-nya. Jadi L itu iterasi ya, L itu jumlah iterasi. Jadi nanti kalau L max-nya kamu tentukan 10, artinya sampai 10 iterasi dia akan stop. Gitu. Contohnya ini, cari minimum dari fungsi, ini minimum fungsinya fx, x kuadrat dikurang 2x kurang 11, pada range 0,3 dengan menggunakan metode akur. Cari datanya pakai metode akur. Dan asumsikan jumlah n-nya 4. Jadi jumlah n itu harus diasumsikan tergantung titiknya. Kalau kayak kemarin TPS-nya ada berapa, atau bus stop-nya ada berapa, 10 dia 10. Oke, asumsikannya n-nya 4. Kemudian hanya ada satu variabel desain dalamnya. N-nya kita buat satu. Kenapa hanya ada satu variabel desain? X-nya variabelnya cuma satu nih. Nggak ada Y, nggak ada apapun kan. Jadi N-nya satu. Ya, jadi kalau saya ulang pun, itu artinya tentukan N-nya sama dengan 4. N kecil itu variabel desainnya satu. Terus kita cari namanya permissible discrete value. Nilai discrete ya. Nilai discrete dari variabel X-nya. Intervalnya 0 sampai 3. P. P sama dengan 7. P sama dengan 7, saya balik apa itu P. P, P, P. Ya, N besarnya sudah, N kecilnya sudah. Sekarang kita tentukan namanya permissible discrete value, XI. Dari XI1 sampai XI-P, XI-P. Jadi P-nya ditentukan. Ya, sejumlah N rancangannya. Nah, kita tentukan P-nya 7. P-nya 7 artinya dari interval. Bagi dong interval. Kan dari 0 sampai 3 nih. Itu sudah 2 titik. Dari 0 sama 3 itu sudah 2 titik. 0 sama 3. Berarti tengah-tengahnya terisi 5 lagi. Terisi 5 lagi artinya tengah-tengah lah ya. Kalau 7 kan ganjil ya. Pemilihannya paling enak ganjil. Tengah-tengah 0 dan 3 itu satu lima, benar nggak? Ini udah 3 titik. Jadi ini bagi 2 titik. Ini bagi 2 titik. Intervalnya harus sama. Sama kan intervalnya? Benar nggak? Jaraknya 0,5 semua. Oke, paham? Nah, itulah yang jadi apa ya? Yang jadi namanya permissible discrete value. Jadi 0 itu jadinya x11, 0,5 x12, 1 jadi x13, 1 x1 ke 4, x1 ke 5 2, x1 ke 6 2, sampai 3. Setiap semut can choose any of these values. Semut ini boleh sembarang dia pilih. J kita bergerak, J itu bergerak dari 1, 2 sampai ke P. Karena P-nya 7, jadi J-nya bergerak dari 1, 2 sampai 7. Katanya seperti yang tunjukkan pada gambar 13.4. Saya tunjukin gambar 13.4. 13.4. Di sini ada home atau sarangnya. Di sini ada food atau destination.
Jadi ada 7 nih, ya kan? Ada 7 lintasan dari X11, 12 sampai ke 17 dengan nilai value per discrete-nya 0, 0 setengah gitu. Ini namanya possible path, lintasan yang mungkin untuk sebuah semut. Balik lagi ke sini. Sudah? Asumsikan jumlah feromonnya itu sama. Nanti kamu searching lah arti. Coba, apa sih arti feromon di Indonesia? Ya. Indonesia-nya feromon. Zat kimia yang dihasilkan oleh makhluk hidup untuk mengirimkan sinyal atau informasi ke makhluk hidup sejenisnya adalah sinyal yang dikirimkan oleh semut kepada semut lainnya supaya diketahui. Hmm. Nah, ini sudah diasumsikan bahwa jumlah feromonnya sama untuk setiap pet. Jadi kita mulai dari tau, lihat ini, tau 1J. Karena kita mulai dari satu. Jadi nanti tau 11, tau 12, dan seterusnya. Untuk simplicity, untuk simpelnya, tau 1J diasumsikan satu. J-nya gerak 1, 2, sampai 7. Jadi nanti ada tau 11, tau 12, gitu kan. Tau 13 sampai nanti namanya tau 17. X pun begitu kan. X11, 12, nanti sampai 17. Ini kita set number iteration dari awal. Number iteration kita pakai L, L-nya 1. Lanjut ke langkah 2 untuk sebarang atau nama yang benar matematik itu sebarang ya, bukan sembarang. Untuk sebarang sebut kekal, maka probabilitas memilih pairnya atau variabel discrete-nya X1J tentukan oleh ini. Ini rumusnya. Jadi rumusnya coba kita lihat. Nah ini ya rumusnya 1338. PIJ sama dengan tau IJ iterasi L dibagi sigma M sama dengan 1 sampai P tau IML. Nih, jadi PIJ sama dengan tau 1J, bukan PIJ, sorry, P1J karena iterasinya 1 sama dengan tau 1J dibagi sigma dari P-nya sama dengan 1. Tadi P-nya kan sampai 7 nih, tau 1P. Oke, kenapa jawabannya sepertujuh dari mana? Kenapa jawabannya sepertujuh? Di slide sebelumnya nih, tahu 1J sama dengan 1. Ya, ini 1. Nanti saya ulang lah ya. P1J berapa? Jadi tahu 1J dibagi sigma. P-nya gerak dari 1 sampai 7. Tahu 1P. Tahu 1J tadi kan misalkan 1 udah. Ini sigma. Uraikan sigma paham kan? Tahu 1, 1 gitu kan? Tahu 1, 2, tahu 1, 3, tahu 1, 4, dan uraikan semua. P-nya aja kan yang indeksnya bergerak. Oke, satu yang di atas sama. Bagaimana dengan nilai tahu 1, 1, tahu 1, 2, tahu 1, 3? Nih, tahu IJ diasumsikan 1 kan? Kalau J-nya gerak 1 sampai 7 juga 1 artinya. Jadi, nih, ya, oke. Makanya totalnya seperti 7 seperti di sini. Paham cari nilai probability-nya? Oke, lanjut. Sudah dapat probability, kita akan memilih spesifik pet. Pet khusus atau spesifik atau variabel discrete yang dipilih oleh seekor semut menggunakan bilangan acak yang dibangkitkan dalam variabel 01. Terus ada cumulative probability range yang berasosiasi dengan different pet-nya. Oke.
X-nya kita punya X11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 7 kan? Nah, berarti kayak gini lah, ada 7 nih. Dari kita dari 0 kan sampai 1 kan. Mau kita bagi 7 kan? Berarti sepertujuh itu ya. Sepertujuh. Step yang pertama. Nih. Jadi dari 0 sampai 1/7. Oke, 1/7 ya jadikan desimal lah ya. Jadi 0 sampai 0,1428. Terus, ini yang pertama, ini namanya X11. Yang ini X12. Dari 1/7 sampai 2/7. Ya, 1/7, 1 bagi 7 di kalkulator ya, 2/7 nih. X13. Berarti dari X2/7, dari 2/7 sampai 3/7. Silakan cari ujungnya sama ya desimalnya. Yang ini X14, X15, X15, dan X17. Sampai X17 nih, 6/7,1. Paham penentuannya? Nanti kalau 9 artinya berapa? Kalau 9 ini 1/9, 2/9, 3/9 gitu ya. 10 pun 1/10, 2/10, 100 ya 1/100, 2/100, berarti banyak. Oke, pakai kenapa kita udah pakai koma? Ya mungkin nanti ada perhitungan yang lebih gampang ya. Nanti pas substitusi ke X kan enak ya. Kan kita mau substitusi bukan ke X, sorry. Substitusikan nilai X ke F, ke fungsi yang di soal ini nih. Nih, X kuadrat dikurang 2X min 11. Daripada pecahan kan. Nih, kalau kita pakai kalkulator lebih enak deh dalam bentuk desimal. Kalau sudah itu, apa yang dilakukan? Step 3, kita membangkitkan 4 bilangan acak. Bilangan acak pada interval 0,1. Nah, dapat nih 4 bilangan acak yang saya bilang. Kalau 4 digit, semuanya 4 digit di belakang koma pada interval 0,1. Ya, bangkitkan 4 bilangan acak. Jadi saya balik lagi. Kenapa pakai 4 bilangan acak? Nih, step 3, generate n random numbers. R1, R2, sampai Rn pada range 01. N pertama yang kita tentukan jumlah semutnya N pertama itu N-nya 4. N-nya 4. Jadi kita tentukan bilangan acaknya 4. Nih, R1, R2, R3, R4. Kalau N pertama semutnya 8, berarti random numbernya 8. Dengan menggunakan cumulative probability range yang diberikan di langkah 2 tadi, maka nilai RI akan dapat jatuh pokoknya. Nilai diskripnya diasumsikan seperti ini. Lihat semut pertama. Yang dipilih semut pertama itu ini. X13. Semut kedua 17. Dari mana ini? 14. Ini semut keempatnya pilih 15. Dari mana dapatnya? X13, 17, 14, 15. Ya, ini sudah tentukan bilangan acaknya, ya kan? Bilangan acaknya. Jadi kita cari nilai diskrit atau cut yang diasumsikan by NK untuk variabel I sebagai the one satu di mana range kumulatif probability range-nya diperoleh dari step 2B. Cari kumulatif probability range. Nah, tadi probability range-nya mana ya? 1/3. Nih, kumulatif probability range-nya. Ini probability kan?
Probability-nya ini 0, 0 setengah. Jadi kalau probability range, probability. Jadi yang pertama kan 0, satu setengah, dua, dua setengah, sampai tujuh. Jadi kumulatifnya berarti kita pertama 0. Sementara tiga, tiga tambah dua, lima. Ya kan? 0, 0 tambah setengah, 0 setengah, 0,5, 0,5, 3, 3, 5 tambah 2 setengah, 7 setengah, 7 setengah, 7, 8, itu nilai probabilitas kumulatif di mana probabilitas sekarang tambah probabilitas sebelumnya. Kenapa yang diambil? Ini ya, menggunakan nilai kumulatif yang tadi, maka nilai RI-nya, tentukan aja RI-nya 0,3, 0,8, 0,4, 0,6. Nah, kita ambil nilai diskritnya diasumsikan oleh semut-semut berbeda yang ini diasumsikannya. Yang berbeda ya. 0,3122. Coba lagi ya, 0,3122. Yang dia pilih tadi 3. Ini yang dipilih 3, 4, 5, 1, 3-nya 1, 1, 3. Nah, ini 1, 1, 4, 1 setengah, 1, 5, 2, 1, 7-nya 3. Nih, 1, 1, 1, 7, 1, 4, 1, 5. Terus kita cari fungsi tujuannya. Fx sama dengan x kuadrat min 2x min 11. Cari nilai F1. Ini X13. 13 kan nilainya 1 nih. Kalau 3 itu nilainya 1. Substitusikan. 1 dikurang 2 min 1. Min 1 kurang 11. 12. Oke. N yang kedua. Ini N1 nilainya min 12. N yang kedua berarti F2. Kalau 7 nih. Kalau 7. Kalau 7 nilainya 3. Berarti 3 kuadrat. 3 kuadrat dikurang 2 kali 3 dikurang 11. 9 kurang 6. 2, 2 kurang 11. Kenapa? 3 kuadrat 9. 9 kurang 6, 3 ya. 3 kurang 11, 8. Cari N yang ketiga. X14-nya 1 setengah. Berarti 1 setengah kuadrat. 2 kali 1 setengah kurang 11. Dapatnya ini 11,75. Cari F4. X15-nya 2. Berarti 2 kuadrat kurang 2 kali 2 kurang 11. Dapatnya 11. Ini petnya nih. Pet yang diambil oleh semut saat yang mana? Semut keberapa yang paling terbaik? Yang the best one. Tadi katanya kalau di best, F best. F best itu artinya nilai minimum dari FK tadi. F worst itu nilai maksimum. Nah, F best-nya berarti nilai base-nya, X base-nya paling bagus itu paling kecil min 12 kan. Ada min 12, ada min 8, min 11,75, min 11. Paling kecil min 12. Berarti X base-nya ada di X13. Ketika nilainya 1, nilai X base-nya min 12. Kayak mana kalau sudah F base, kita cari F base. Base itu nilai yang paling besar. Dari min 12, min 11, min 8, min 11. Yang paling besar ya min 8. Berarti pada saat X-nya 3, X17-nya 3. F base-nya min 8. Ada pertanyaan sampai cari F base dengan F base-nya?
Lanjut ya. Nah, ini step keempat, asumsikan semua semut itu balik ke rumahnya atau ke sarangnya dan start again, mulai lagi mencari makanan. Jadi kita lanjut iterasinya tadi L-nya satu, sekarang L-nya dua. Kita perlu untuk mengupdate matriks feromonnya, rumusnya. Tahu satu J, di sini bukan satu lagi, tapi indeksnya dua. Jadi rumusnya tahu satu J yang old, yang lama, ditambah sigma K, delta tau K. Delta tau K itu yang definisi delta tau K. Jumlah feromon yang dideposit, yang disimpan oleh base NK, semut terbaik terkenal. Dan jumlahnya di extend overall the base NK. Jika ada multiple N yang mengambil lintasan terbaik yang sama. Oke, kita ya lintasan yang terbaik tadi base-nya tuh siapa? Satu ya. Nih, yang terbaik X base-nya satu, X source-nya tiga. Jadi satu tiga kan tadi ya? Sorry. Yang terbaik X satu tiga ya. Nah ini the best yang satu tiga. Jadi kita ngitung sigma K delta tau K itu sama dengan tau pada delta tau pada saat K-nya satu. Ya kan? Pada saat K-nya satu nih. Yang satu kan and the best one. N-nya satu, berarti K-nya satu. Jadi rumusnya ini di zeta F best dibagi F worst. Pakai rumus yang mana F best ini. 13,37. Nah, ini buat ini. Rumus pada persamaan 13,37. Ya, zeta kali F best dibagi F worst. Zeta itu apa? Balik lagi ke sini. Nih, zeta adalah parameter yang digunakan untuk mengkontrol skala proses pengupdatean global daripada feromon. Semakin besar nilai zeta artinya semakin banyak feromon yang didepositkan. Nah, zetanya kenapa dua? Indeksnya saja, karena dia L-nya dua, jadi dia dua sini. F base tadi dapatnya min 12. F close dapatnya min 8. Jadi 2 kali min 12 bagi min 8. Min 24 bagi min 8. Jadi dapatnya 3. Artinya nilai ini udah dapat yang 3. Sudah dapat itu, carilah tau 1J. Nih, ya, skala parameter zeta diasumsikan 2. Jangan pakai 1, kalau 1 dia seperti indeks yang pertama. Pakai bilangan integer aja. Terus pheromone decay tadi kan katanya nilai RU itu bisa 0,5 sampai ke 0,5. Jadi kita pakai 0,5 boleh. Jadi ngitung tau 1 joule, gimana? Tau 1 joule artinya 13/3. Tau 1 joule rumusnya 1 dikurang RU kali tau IC, iterasinya dikurang 1. Ini ya, equation 13/3. Jadi tahu 1 JO, 1 dikurang P. P-nya 0,5. Tahu 1 J tadi iterasinya 2 kan? 2 kurang 1 berarti iterasi sebelumnya 1. 1 dikurang 0,5, 0,5. Nilai tahu yang awal tadi 1 kan? 0,5 kali 1 jadi 0,5.
Ini baru tahu satu J. Oh, J-nya geraknya dari satu, dua. Nah, kenapa tiganya hilang? Karena sepertiga tadi, ini nih. Mana semutnya tadi? Satu tiga nih. Satu tiga udah jadi base. Satu tiganya hilang. Jadi di sininya tinggal satu satu, satu dua, satu empat, satu lima, satu enam, satu tujuh. Sekarang cari tahu satu J untuk iterasi yang kedua. Ini rumusnya. Tahu satu J yang kedua. Tahu satu J yang full ditambah tiga. Kita udah dapat. Nih, tahu satu J yang full barusan dapat nih. Tarik titik. Deltanya berapa? Ini deltanya tiga. Nah, oke, satu J yang lama tadi kita dapatnya satu kan? Tahu satu J tadi kan pertamanya satu kan, dimisalkan satu semua. Jadi satu ditambah deltanya tadi tiga. Ini untuk J-nya satu. Tadi cari J-nya dua. Berarti tahu, ini saya ganti satu semua deh. Tahu satu dua yang kedua. Berarti tahu satu dua yang full tambah tiga. Betul kan? Ini hewannya ya. Ini persamaannya. Nah, dapat tahu satu J-nya 0,5. Yang ketiganya hilang kan karena dia base. Lanjutkan terus sampai ke angka 5. Angka 5 balik dulu. Angka 5 mana ada di angka 5 ya, nggak sampai ke angka 5. Berarti lanjutkan terus sampai katanya all the end choose the same base pair. Nah, ini nggak ada kan? Sampai sini dulu. Nah, ini nanti aja nih. Lanjut. Ini ada lagi B1J. B1J berarti tahu satu J dibagi sama kayak tadi. Tahu satu J tadi dimisalkan berapa nih yang lamanya? 0,5. Ini ya, tahu satu J dapat dari 0,5 kan? Nah, sekarang 0,5. Terus J-nya 1, 2, 4, 6, 7. Tapi tahu satu tiganya 4. Dari mana tahu satu tiganya 4? Ya. Nih, tahu satu tiganya 4. Untuk J-nya 3. Buat sini lah ya. Jadi tahu 1, 3 literasi 2. Itu tahu yang lamanya 1. Tambah tadi nilainya 3. Itu dari 3 itu dari sini nah ya. Delta, sigma delta. Empat. Sorry, biar kapan.
Itu tahu satu tiga untuk yang kedua. Nah, ini tahu satu dua untuk yang kedua. Ini ya yang dipakai tahu satu tuh. Tahu satu dua. Kedua yang kasih ke 2,5 gitu ya. Tahu satu empat. Untuk yang kedua 2,5. Tahu satu lima. Beriterasi 2 0,5. Tahu satu enam iterasi kedua 0,5. Tahu satu tujuh iterasi yang kedua 0,5. Semuanya 0,5 kecuali tahu satu tiga nilainya 4. Masuk ke sini ya. Nih, P1J tetap T1J bagi sigma. T1J T1J nah T1J kan nilainya 0,5 nih. Nih, tahu 1J 0,5. Terus ini diuraikan tadi tahu 1J gitu kan. Sigmanya berarti tahu satu satu, tahu satu dua sampai tahu satu P-nya 7. Satu J-nya kan 0,5. Yang bawah kan satu tambah satu terus 0,5 dibagi 7. Dapatnya 0,7. Ya. J-nya 1, 2, 4, 5, 6, 7. Cari P13. Kan tahu 3. P13 berarti nilai yang tadi 4 kan? Nilainya 4 dibagi 7. 0,517. 571. Untuk menentukan nilai diskrit, cari select by n yang dipilih oleh semut dengan menggunakan random number dari 01. Nah, cari dulu random numbernya. Ini 0,07 itu dari tadi udah tahu bukan ini kan. Nah, yang tadi ya, yang tadi awal plus dua, satu duanya plus 28, maupun 28 yang itu. Kalau yang ini ya, yang semua ini kan dia dapatnya kayak gini tadi dari angka 0 sampai 7 ya kan dibagi 7 part kan 1/7, 2/7 sampai seterusnya. Kalau yang ini gimana? Bilangan acaknya dari 0 sampai 1 ya kan range 0 sampai 1. Nah, gimana nyarinya? Ada karakteristika berapa? Satu dibagi
Ini kalau pecahannya 0, ini 1/14 gitu ya. Ini 1/14, 1/7, ini 1/7, itu 5/7, 7, 5/7 tambah 1/14 berapa sih? Sebelas 14, ini 11/14, ini 12/14, 13/14, yang ini 13/14, yang ini 14/14. Nah, gitulah. Jadi kayak mana ya? Ibu buat dulu 2/14 ya. Ini 2/14. Jadi dari 2/14 ke 10/14. Ini dari 10/14 ke 11. Kayak gitu pembaginya. Kalau tadi kan dari 0 sampai 7 nih. 1/7, 2/7, 3/7, sampai 7/7. Nah, ini pembaginya. Nah, ini bentuknya di perempatnya dibagi lagi. Jadi 7 itu dibagi kelipatannya dua, jadi 14 bagian. Jadi dibuat 14 bagian, ya 14 ya. Jadi ini sama aja buat nol. Sini 14/14 bagian. Nah, ini 1/14. Jadi ini 2/14. Ini sampai 10/14. Ini dikit lagi. Nah, tapi baginya udah bagus ya. Nah, 14/14 gitu ya. Satu dua gitu ya, sampai 10 deh. 9, 10, 10/14. Dari sini ke sini X1 3, 11/14, X1 4, ini 12/14, 1 5, nanti ada 13/14 ya, 1 6, 1 7.
dapat nilai X-nya, masing-masing udah dapat nilai X-nya di sini, substitusikan ke F. Cari 4 bilangan acak sama seperti yang tadi. Ini dapat 4 bilangan acaknya. Nanti baru masukkan cari P-base-nya nanti, F-base-nya. Oke, masukkan bilangan acaknya. Nah, cari different N. Terserah. N-nya mana? X3-nya 1, N yang kedua X16, X11, sama X13. Ini different N kan? 0,3688. Nih, lihat ya, nilai R nih. Nilai R kan 0,3688. Dia ada di mana? Sorry. X. Nih, ntar. R-nya dapat 0,3688. Lihat di sini. Interval mana? Di X13 nih. 0,3. Berarti semut yang pertama ada di X13. X13 nilainya 1. Lihat dari yang pertama kali gambar yang tadi. 0,8577. 8577. Nih, di 16 ya. X16. Makanya X16. 0,0776. 077. Sini. X12. Apanya? Terus itu. 0,0776. Hati-hati ya. Ini salah ya. Randomnya tadi yang ketiga. Nah, anggaplah 706 ya. Ya, ada. R3-nya 0,0706. Biar yang ingat tuh. Jadi 0,706 itu ada di interval yang pertama. X11. 0,5791. 5791. Di sini. X13. Nih, ketiga. 2 kali kan? Ini N1, X13, N4 juga tiga. Jadi dari random itu lihat di interval yang ini ya. Nah, itu balik lagi. Saya ulang sekali lagi. Nih, randomnya 0,3122. Itu ada di 3122 nih. X13 ada di sini. Makanya X3. 0,87. 87. Nih, 17. 7 kan dia. 0,47. Sini. 14. Makanya 14 di sini. 0,61. Ini sini 61. X15. Di sini X15. Ini juga sama. Nih, udah dapat ends-nya. Biarlah ngulang semut pertama 13, semut keempat 23. Terus nyari F ya. Masukkan nilai F. 13, 16, 11, 13 lagi kan tadi. Ini dapat nilai F-nya. Yang terbaik artinya nilai yang paling kecil. Kecil itu ada 2 nih. Makanya X base-nya itu tetap sama kan 2, tapi kan 13 3. X13 nilainya 1. F base-nya artinya ada di 2, ada di F1, dan ada di F4, nilainya di 12. Yang paling jelek itu yang paling besar. Nih, di saat X16 2,5, min 9,75. Butuh step 4, katanya untuk mengupdate nilai feromon. Nah, update lagi kayak tadi, kerjakan lagi. Kalau rumus yang tadi, cuman zeta kali F base dibagi F worst. Sekarang kelipatannya 2 zeta. Zeta tadi tentukan 2 kan, 2 kali 2 4. Kalikan F base dibagi F worst. Kenapa dikalikan 2 ini? Multiple ends. Jadi kan ada 2 base n. Ada 2 kan base n-nya. Tadi dapatnya K1 dengan K4. Makanya kita 2 kali 2. Nih, tadi kan dapat base ends-nya nih ada di 2. Kalau 1 ya 1 aja.
Ini dua. Dapat sigmanya. Dapat sigma itu lagi kayak tadi. Nah, lanjut lagi sampai ke sini. Nah, lanjutkan lagi lah sampai situ. Ada pertanyaan enggak? Sama lagi kan? Ditanya dua, cari yang O, sama langkah kerjanya. Dari P1C sama E, cari interval, cari interval lagi. Sudah cari interval, nanti cek lagi random numbers ya kan? Ada pada X berapa. Terus kapan? Repeat until the process convergent. Until semua N choose the same base pair. Choose same base pair itu apa? Maksudnya tadi gini, nih base pairnya tadi kan sudah pilih ini kebetulan kok sama nih. N satunya sama, N empatnya sama. Dia nanti sama N-nya sama. Nilainya min 12 semua misalnya. Min 10 semua. Berarti proses konvergen sudah selesai. Ada pertanyaan habis itu? Itu untuk N koloni. Ada yang perlu saya ulang nggak? Habis materinya itu lah. Ada yang pertemuan ketujuh, materi pertemuan ketujuh. Itu tentang fuzzy system. Optimisasi sistem fuzzy. Namanya fuzzy itu apa arti fuzzy? Kabur. Masih tidak jelas, membingungkan kabur. Nih, ini saya cuma pengenalan ya. Nanti kamu baca aja sistem fuzzy-nya. Nah, ada fuzzy set teori. Teori himpunan fuzzy. Teori himpunan fuzzy itu sama, nilainya tuh 0,1 gitu loh. Ada namanya fungsi keanggotaan. Ada beberapa yang ngambil fungsi tentang fuzzy. Nah, ini ada fungsi keanggotaan. Dia kalau X-nya anggota dari himpunan subhimpunan A, maka dia nilainya 1. Kalau bukan dia 0. Nah, penting kan bacanya? Nah, jadi ini ada himpunan 01 itu kita sebut dengan himpunan valuasi. Jadi dia himpunan A yang dikatakan himpunan fuzzy jika himpunan valuasinya itu berada pada semua interval 01. Jadi ada namanya fungsi keanggotaan. Jadi kalau belajar fuzzy kita punya istilah namanya fungsi keanggotaan atau membership function. Apa contoh fuzzy? Saya cuma jelasin sedikit ya, saya tidak sampai detail fuzzy. Kamu ada mata kuliahnya ibu lihat kan? Ada mata kuliah fuzzy kan? Yang ngajar Ibu Endang. Tak tahu semester genap apa ganjil. Jadi apa fuzzy itu? Apa contoh sesuatu yang contoh real dari fuzzy yang masih kabur? Apa contoh real dari fuzzy? Ya kemarin yang ngomong skripsi. Ada ya skripsi tentang fuzzy? Tapi fuzzy itu masih kabur, tidak jelas. Jadi apalah contohnya? Ada yang bilang fuzzy logic. Di tombol mesin cuci kita juga ada fuzzy. Kalau kamu lihat kalau di rumah ada mesin cuci, ada orang tua tuh kamu lihat ada tombol cuci yang namanya fuzzy.
Dia pakai logic fuzzy atau namanya logika kabur. Benar-benar sesuatu yang masih kabur, yang belum bisa kamu tentukan dengan real, yang tidak jelas. Bisa variabel nilainya sama, bisa tidak sama, bahkan bisa tidak ada nilainya. Nah, lihat dulu ya. Kalau mesin cuci, cari dulu mesin cuci ya. Ini contohnya fuzzy. Fuzzy itu artinya dia tidak jelas. Tergantung pakaian yang dimasukkan. Semakin banyak pakaian yang dimasukkan, berarti waktu penyuci tergantung pakaian yang dimasukkan. Semakin banyak pakaian yang dimasukkan, berarti waktu pemutaran atau mesin cuci yang digitalnya waktunya tambah banyak. Airnya juga ditentukan dengan jumlah pakaian yang dimasukkan banyak sedikitnya itu pasti. Nah, contoh realnya itu tadi kasus mesin cuci di Fazi. Kalau contoh dalam kasus gitu, apa ini guna buat contohnya? Pekerjaan manusia, cuaca, cuaca adalah yang paling jelas. Cuaca itu pasti masih kabur, tidak jelas kapan dia hujan, kapan dia tidak. Ya, perkiraan gelap kan. Awannya gelap berarti hujan, awannya itu masih gelap, pasti masih kabur kan. Belum tentu yang gelap sekali itu akan jadi hujan lebat. Kadang-kadang batal, belum tentu yang terang benderang panas itu akan tidak berarti tidak hujan, bisa juga hujan. Nah, itulah contoh-contoh pagi ya. Nah, ini Ibu cuma kenalin, kamu lihat saya buat siapa tahu yang mau pakai skripsi untuk bahan-bahannya untuk dibagi dua tinjauan pustaka. Nah, inilah fungsi keanggotaan pagi. Nanti intinya jumlahnya itu pasti akan satu. Nah, ini juga yang satu itu comfort nyaman, nol itu tidak nyaman. Jadi dua kemungkinan. Dia ada namanya crisp set theory. Crisp ini crispy crispy dan nanti kita makan snack crispy jadi tajam. Nah, ini bentuknya, ini fungsi keanggotaannya. Kalau ini namanya crisp set himpunan ini disket fuzzy, disket ya, disket itu tentukan bukan interval. Ini continue. Ya, terlihat jelas ini beda disket, ini beda continue. Nih, kalau himpunan. Oke, ini dua-duanya masuk. Ini harus ada di B. Ingat diagram Venn. Ini artinya selain himpunan A, ini himpunan A buat kembali. Ini namanya intersection. Nah, gambarnya intersectionnya. Ini kalau mau pakai optimasi sistem fuzzy, ini ada fungsinya. Kalau kurang 80 nol, dan contoh kasus ya. Kalau besar sama 80, pakai fungsi di bawah ini. Ini tentang crane girder, contoh kasus. Nah, di computationalnya ya dilihat aja neural network itu ada di mata kuliah komputasi jaringan saraf tiruan. Ibu udah tahu di basis data, struktur data gitu ya. Nah, ini lebih ke komputasi, tapi dasar teorinya seperti ini. Nggak akan mungkin dikerjakan secara manual. Nah, cuma screen aja nih, lihat. Kalau perlu nanti ya, ini kerjaannya nggak bisa lagi secara manual, nggak bisa pakai algoritma. Nah, dari saya cuma itu. Bahkan UTS ya semua algoritma yang itulah. Yang terakhir, UTS saya kasih online. Silakan kerjakan dengan tenanglah di rumah. Ya, jadi waktunya panjang. Seperti biasa, saya buka 9.45 sampai kuliah selesai 12.15 ya. Itulah. Soal saya upload di e-learning pertemuan ke-8. Seperti kuis kemarin lah ya. Kamu akses soalnya di sana, nanti kamu upload jawabannya di situ. Oke, itu aja. Apalagi ada yang tanyakan? Minggu depan itu ya. Minggu depan pertemuan ke-8. Kalau udah ada, ibu cukupkan ini sampai sini.